Sudah berbeda. Sekarang itu sudah berbeda. Paspor itu kalau kita sekali bayar, ya itu bisa berlaku 10 tahun. Bahkan kalau saya nggak salah, kemarin papa saya bilang itu bisa 20 tahun loh. Nanti boleh dicek lagi. Ya pokoknya memang persiapkan dari sekarang semuanya itu. Supaya nanti kita menyongsong tahun yang baru, kita punya harapan baru, semangat baru, dan kita bisa sama-sama naik di puncak lah. Seperti itu. Itu pesan saya. Harus tetap semangat. Iya. Ya, semangat terus Bu Yuli, semangat terus Pak Soli, pasti bisa. Pasti bisa Pak Arif. Bisa, yo. Nah, ini juga ada Pak Joyakim. Halo Pak Joyakim dari Jakarta. Bagaimana kabarnya Pak? Setelah Yesaiken tambah semangat? Kayaknya Pak Joyakim ini lagi jaga warung ini. Betul tidak? Ya betul Pak. Wah, kenapa suaranya masih habis ini? Bapak Joyakim. Habis sih tidak, cuma Pak, kita setelah habis Aiken, saya malah pembantu saya lagi pulang kampung, jadi saya handle semua nih Pak Arif. Ya, betul Pak. Saya mengerti maksudnya Pak Joyakim, tapi tidak mungkin kan ke depannya mau seperti itu terus. Semangat Pak, pasti bisa. Oh pasti semangat Pak, siap Pak, pasti Ya. saya bisa Pak. Pak, kalau perlu pajang di rumahnya itu semua produk-produk keke Pak. Baik Pak, siap. Ya. Baik siap Pak. Jakarta, Ya doakan aja Pak Arif, saya mau lagi cari karyawan nih Pak Arif nih. Karena anak saya kan masih 8 tahun lebih lah, belum bisa mandiri lah. Jadi harus saya ambil alih semua nih Pak Arif. ya nggak masalah Pak, nggak masalah. Setiap orang pasti punya tanggung jawabnya masing-masing kan. Setiap orang pasti punya kesibukannya masing-masing. Tapi tetap Betul, semangat Pak lah Pak. Kan kita kan punya waktu kurang lebih dalam waktu satu hari itu kan kurang lebih sekitar 24 jam kan. Pasti ada waktu lah untuk kita gunakan untuk bangun masa depan kita, bangun reseller kita di Keke Indonesia seperti itu. Siap Pak Arif, siap. Ya, semangat terus Pak, rajin-rajin konsultasi dengan Pak Miftah ya. Siap Pak. Ya, mungkin semester ini belum capai tiket ke luar negeri nggak masalah ya. Siap Pak. Tahun depan harus berjuang Pak. Nanti kita sama-sama bisa ke Malaysia. Itu yang paling penting. Siap Pak. Apalagi dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu bisa Pak, dekat, langsung naik. Dekat Pak ya. Siap ya. Nah, Oke, semangat terus ya. Ada juga Siap, Ibu Pak. Ida, ya ada Ibu Ida juga ini. Saya sudah lama tidak sapa-sapa Bu Ida dari Kalimantan ya, mungkin dari mana lagi ya Bu Ida? Saya juga sudah lupa ya. Dari Ketapang kalau nggak salah. Ya. Dari mana Pak? Dari mana Bu Ida? Sintang. Oh iya, dari Sintang. Sorry Bu Ida. Ya, kemarin tuh Yesaiken ya, banyak juga dari Pontianak datang ke Surabaya untuk mengikuti Yesaiken, Bu Ida ya. Semoga kedepannya Bu Ida ini juga bisa sama-sama kita ikut Yesaiken seminar. Setuju? Setuju Pak. Dan Bu Ida kayaknya kemarin kan capai 1 tiket Singapura. Itu sudah dikembalikan duitnya atau belum? Belum Pak. Nah, Bu Ida mau ikut kita berangkat nggak ke Singapura tahun depan, bulan 5? Itu kan bisa bulan 5 ya. Bisa dipospon. Kan kemarin Ibu capai tiket Bangkok, tapi Ibu kan nggak mau berangkat kan? Iya. Ibu nggak berangkat, itu bisa dipospon 1 kali ke Singapura. Kalau Ibu mau, nanti bisa isi formulirnya. Oh, boleh Pak. Nah, itu nanti saya juga mau sama-sama ke Singapura. Ya, jadi nanti Ibu dari Sintang ke Pontianak dulu ya. Sintang, Pontianak, Pontianak, Jakarta, Singapura. Nah, nanti itu bisa diatur lah. Artinya sudah bisa menabung dari sekarang. Iya, Pak. Kenapa saya mau ke Singapura? Karena Pak Chandra juga ikut ke Singapura. Ya, Pak Chandra itu hari saya ngobrol di grup director. Saya tanya, Pak Chandra Putra Negara, apakah Pak Chandra juga berangkat ke Singapura? Ya, beliau mengatakan bahwa beliau juga berangkat.
Nah, makanya semuanya orang antusias, ayo kita capai tiket ke Singapura. Supaya apa? Supaya bisa berangkat juga sama mereka, kayak gitu loh. Nah, jadi mungkin Jepang ya, mungkin ada beberapa juga mentor-mentor yang berangkat kayak Pak Kris ya, Ibu Diadora, ada juga Pak Adriel. Nanti mereka sama-sama akan berangkat ke Jepang ya. Tetapi mentor-mentor yang lainnya kayak saya, Pak Adrian, Ibu Mary ya, itu nggak berangkat ke Jepang ya, karena kita gantian ya, kita ganti-gantian untuk menemani mitra-mitra kita. Saya lihat juga mitra-mitra saya banyak yang ke Singapura seperti Ibu Yundari ya, Ibu Sarah, ada juga Pak Afif ya, ada juga mungkin Ibu Ibu Yuli ya. Nah, itu nanti saya juga mau temani mereka ke Singapura karena saya juga sudah lama tidak ke Singapura ya. Saya terakhir ke Singapura itu tahun 2015, kurang lebih sekitar 7 sampai 8 tahun yang lalu. Nah, makanya ke depannya saya juga mau berangkat ke Singapura. Ya, enak kok kita pergi Singapura, kita jalan-jalan, kita belajar dari kota-kota dan negara-negara besar di Indonesia. Sorry, di luar negeri, di dunia. Singapura itu semuanya serba teknologi ya. Memang penduduknya itu tidak terlalu banyak, tetapi di Singapura itu kita bisa banyak belajar dari kemajuan-kemajuan kota. Di situ kotanya sangat rapi, sangat bersih, ya. Dan banyak orang juga di Indonesia pergi ke Singapura untuk sekolah bisnis, sekolah desain, sekolah teknologi. Nah, itu banyak sekali orang ke Singapura. Nah, jadi ada lagi antara teman-teman semuanya yang mau konsultasi, Pak Evit mungkin ada saya bisa bantu, Pak? Silakan, Pak Evit. Bagaimana Mr. Evit? Boleh di-unmute Pak, sebelah kiri bawah. Nur, Nah, bagaimana kabarnya Bapak Evit? Nur, Halo? tunggu Pak ya. Ya. Tunggu Pak, sebentar lagi Pak. Masih ada Oke, tamu saya mute Pak ya. dulu. Atau begini saja, saya minta dulu sedikit kiat-kiat suksesnya dari Pak Solikin dan Ibu Yuli. Ini saya ada sedikit record ya. Nah, Pak Solikin dengan Bu Yuli, saya tahu itu tidak mencapai tiket Singapura, itu bukan hal yang mudah. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Nah, ini mungkin Pak Solikin dengan Bu Yuli mungkin boleh sharing. Kira-kira dalam waktu 5 menit ini ya, mungkin boleh sharing. Gimana tips dan triknya supaya teman-teman yang lain juga bisa termotivasi gitu loh. Silakan Pak. Selamat malam Pak Arif. Awal-awalnya awal bulan Desember itu saya baru mencapai 3 PR kalau nggak salah, itu kurang lebihnya 3 PR. Nah, habis itu dari KK itu ada program itu apa namanya yang ngasih distribusi itu KKM. Betul. Kemudian kami manfaatkan sama istri, coba kita ini apa itu koordinasi sama RT sini, RT tempat tinggal saya itu. Kemudian begitu pas hari hanya apa sebelum hari hanya saya koordinasi sama kantor sama ini ternyata sangat mudah untuk apa itu namanya banyak yang mendukung lah di situ, dari kantor dipermudah ini, kemudian dan ternyata orang RT saya itu sangat antusias Pak, saya sangat senang sekali karena selama ini belum pernah ada acara-acara pertemuan PKK kok ada seminar seperti ini, itu baru pertama kemarin itu. Nah, ternyata di situ sangat ini apa itu welcome semuanya, seneng. Kemudian habis itu waktu itu yang bawa sama Pak Vino itu sama, kemudian apa namanya, begitu habis acara itu banyak yang follow apa, banyak yang ke rumah, langsung ke rumah saya kan tetangga-tetangga dekat itu. Kemudian ini baru apa itu selesai itu udah Vitayang, kemudian apa itu namanya Nates, banyak sekali sampai sekarang itu. Sekarang banyak yang pada ke tempat saya, ada yang konsul kesehatan, ada yang minta tensi, minta apa gitu, ada
kendala seperti ini. Oke Bu, kendalanya apa disampaikan, nanti saya insya Allah ada solusi begitu. Ternyata banyak yang mengena Pak Arif. Nah, habis dari situ itu terus semangat saya sama istri saya itu ini apa itu terbakar habis itu. Kemudian kita kencengkan ini apa itu pokoknya saya lanjut harus ini online offline saya main semuanya, kemudian pengajuan ke kantor buat seminar yang kemarin di Setikes itu, dan dari pihak kampus juga dipermudah, senang sekali, yang sampai pesertanya itu 109 ya, 109 orang, dan itu sangat meriah sekali acaranya. Bahkan itu acaranya sama kampus itu diganti materinya kuliah umum waktu itu. Jadi ada materi sedikit dari kolaborasi sama kampus, ada materi dari kampus mengenai kanker serviks juga sedikit, kemudian dilanjutkan sama tim kita. Dan alhamdulillah itu banyak yang antusias sekali Pak, senang sekali. Dan mulai dari situ online offline kencang dan akhirnya bisa mencapai satu tiket Singapura ini. Begitu Pak Arif kurang lebihnya. Memang bulan-bulan Desember ini bulan-bulan yang apa itu menurut saya banyak program, jadi antara barang keluar masuk itu ini apa namanya agak-agak pusing lah. Cuman pusing-pusingnya pusing seneng Pak. Kalau habis ini kita lanjut lagi ya Bu. Ini kan waktunya 1 menit. Nah begini, orang lain dia mau krisis, Ibu malah ketiban rezeki. Maksudnya dapat momentum, dapat rezeki. Ke Indonesia itu beda kan dengan yang lain. Orang lain bilang mau krisis apa? Kalau kita bergerak di bidang kesehatan itu rata-rata orang tiba-tiba jadi peduli kesehatan. Karena kita bersyukur sama corona. Karena COVID ini orang tiba-tiba yang dulu tidak peduli kesehatan, tidak rela uangnya bayar untuk kesehatan, sekarang tiba-tiba jadi rela. Betul. Nah, saya bisa ngomong sama orang, saya juga bisa ngomong sama... Nah, ini saya record aja supaya bisa menginspirasi orang kan. Tadi kan kita bersyukur kan karena kita di KK Indonesia, maksudnya apapun yang terjadi ya kita banyak bersyukur seperti itu. Nah, tapi saya yakin di balik pencapaiannya Bu Yuli dan Pak Solikin hari ini pasti banyak tantangan juga kan. Maksudnya mungkin banyak tantangan, tapi karena Ibu dan Bapak berkolaborasi dengan perusahaan yang benar, KK Indonesia. Nah, halo, kelihatan toh. Mantap. Keren. Kita hari ini Zoom meeting di rumah masing-masing. Semoga kedepannya kita Zoom meeting langsung dari luar negeri. Mantap. Nah, bagaimana Pak? Mungkin ada sedikit motivasi. Saya berharap ya kedepannya kalau kita bikin meeting seperti ini, yang hadir itu timnya Bapak semua. Jadi kalau kita ngomong itu timnya mereka termotivasi semua. Seperti itu, ya. Nah, oke. Ada sedikit mungkin motivasi mungkin dari Bu Yuli, ya mungkin ada dari Pak Solikin untuk teman-teman semuanya. Banyak yang ingin mendengarkan ini juga, Pak. Ya, sharing dari teman-teman semuanya. Bagaimana? Ada tantangan mungkin, atau mungkin ada malas-malasan, atau mungkin, kenapa saya bisa tiba-tiba klik dengan bisnis KK? Nah, itu mungkin boleh di-sharingkan. Apa yang selama ini belum pernah di-sharingkan. Nanti saya rekam ini. Saya masukkan YouTube supaya Bapak bisa sharing ke orang lain. Dan mereka bisa auto bergabung di bisnis KK. Pokoknya kalau ada. Nah, Bu Yuli juga kalau mau ngomong boleh. Silakan. Saking bahagianya, saking terharunya sampai bingung ya. Mau bilang apa ya? Aduh. Iya Pak, ini kalau ada program dari KK, dari pusat apapun itu programnya, kita lakukan aja. Iya. Betul. Pokoknya itu kita lakukan aja. Seperti kemarin kayak KKM itu, pokoknya gaspol aja. Iya betul. Awalnya nggak itu ya, nggak yakin ya. Nggak yakin.
Tapi itu tiba-tiba kok ada. Kita coba pertama pas awal itu setelah seminar Yes I Can. Nah, dari situ kan Bu Sarah itu gimana Bu kalau mau ini buat aja coba kumpulin ibu-ibu PKK gitulah. Bu Sarah bilang gitu, terus saya coba Pak. Malam itu juga saya temuin Bu Ketua RT. Nah, saya mengajukan proposal lah. Awalnya itu dari situ Pak, dari situ awalnya. Nah, terus setelah program seminar itu, tetangga tuh pada ke sini, ke rumah, pada kepo, pada tanya gitu. Nah, di lain itu kan saya juga sering buat itu status WA, IG lah. Itu banyak teman-teman saya yang tanya di situ Pak. Pada penasaran. Ya? Penasaran kok saya bisa buat seminar kayak gitulah. Mereka itu pada seneng pingin di wilayahnya, di daerahnya itu didatangi kegiatan seperti itu. Itu Pak Arif. Jadi sampai sekarang pun itu ada beberapa teman masih pingin itu Pak. Kita datangi itu seminar CA Servik itu Pak. Nah, artinya harapan terbesarnya Bu Yuli sama KK Indonesia juga, semoga coba Ibu Yuli besok bicara sama Bu Wati ya, bilang Bu Wati, tolong ini program KKM ini diperpanjang gitu, karena kan saya masih bisa banyak kumpul massa kan untuk presentasi, kan begitu. Kemungkinan itu kalau gimana? Panjang itu masih 2 tempat kalau nggak 3 tempat. Iya, ada beberapa malah kurang lebih. Ini kemarin ada 5 Pak. Ada 5 kelompok. Wah, itu artinya hebat sekali. Ibu langsung bisa dapat 500 member istilahnya, kasarannya kan. Bisa dapat 500 member. Maksudnya kalau kita pikir-pikir, kalau kita hitung-hitung. Ya itu Pak. Ya nggak tahu. Saya juga nggak habis pikir kok sampai seperti itu. Efeknya tuh saya nggak tahu. Iyo. Saya lakukan mentor. Suruh buat seminar, oke saya coba. Lah akhirnya berlanjut sampai sekarang kayak udah antum Pak, seperti kayak gitu. Tadi juga Pak Vino telepon saya, dia bilang wah itu memang sekarang kita tidak bisa terlalu banyak pakai logika lah. Kita kan awalnya cuma lakukan hal yang kecil, cuma kasih proposal, diadakan seminarnya, dimulai dari yang kecil, dimulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri, itu langsung hasilnya bisa kelihatan. Maksudnya kan semuanya kan tidak mungkin kan. Wah, dulu berpikir apakah saya bisa memiliki 5 juta poin atau saya punya omset bisa puluhan juta sampai hampir ratusan juta. Nah, dulu semuanya tidak mungkin. Nah, tapi memang kalau orang sudah action, orang sudah rezeki itu memang tidak bisa ditolak lah. Tidak bisa dihindari memang. Kita bersyukur kita berkolaborasi dengan KK Indonesia. Coba kalau Ibu hitung-hitungan sama KK kan, kira-kira KK itu sudah keluar duit berapa loh untuk subsidi tuh Nates D ke semua orang gitu. Betul toh? Kalau kita hitung-hitungan. Pengajuan kan maksimal 100 ya Pak. Itu malah lebih dari target. Jadi gimana solusi? Solusinya kemarin ya nggak apa-apa, barang saya keluar sedikit nggak apa-apa. Oh, Ibu subsidi, keren. Itu dalam juga ilmunya itu. Tidak semua kadang orang rela modal dulu kan. Jadi Ibu kemarin agak ada keluar sekitar berapa Nates D? 9, kurang lebih 9. Nah ya, kalau menurut saya kayak posisinya Bu Yuli begini, ya maksudnya memang tetap harus disiplin tulis-tulisnya. Saya hari ini keluarkan duit berapa, saya berkorban berapa ribu di acara ini. Maksudnya supaya pada akhirnya tetap surplus, ini kalau kita bilang teknis kan, maksudnya tetap surplus pada akhirnya. Maksudnya memang sih kita niatnya baik, kita kan mau keluarkan duit, kita mau berbagi, kayak Pak Solikin kemarin bilang sama saya bagi-bagi SOP. Nah itu ditulis itu. Kadang hal-hal kecil begitu kita tulis juga. Ya kita tahu, oh saya keluarkan modal begini untuk iklan, intinya gitulah. Kira-kira kembalinya berapa banyak, seperti itu. Tapi oke lah, maksudnya di mana-mana kan kita buka bisnis juga pasti semuanya butuh modal lah. Kan kalau kita di KK kan kita modalnya kan banyak yang dipangkas, kita nggak bayar karyawan, kita tidak bayar biaya promosi, KK urus biaya promosinya, kita nggak bayar listrik kantor, kita walaupun mau numpang di kantor cas HP, kita mau minum di kantor bisa pakai ruangan kan. Nah tapi yang kita keluar itu ya kadang kita bagi gratis produk,
kita kasih orang tester, sampel. Nah, kita kadang keluarnya cuma di sana. Itu anggaplah Iya. kita bayar gaji karyawan lah. Intinya seperti itu mindsetnya. Nah, itu pasti Bapak juga dengan Ibu pasti juga sudah lebih berpengalaman menurut saya. Ya, jadi pesan saya, ya memang di bulan kedua tetap lakukan hal yang sama. Semoga ke depannya ini Keke masih ada subsidi lah. Itu bicara sama Bu Wati. Karena kan kalau Bu Wati kan lihat ibu ada hasil kan, pasti dia juga bisa mengajukan ke pusat. Kan Keke Semarang bisa ke pusat gitu. Bilang, maksudnya semoga program KKM ini diperpanjang. Karena kan banyak orang juga yang terlambat sadar kan, ada program KKM ini kan. Saya aja baru lakukan programnya juga di bulan 12. Saya juga baru sadar ternyata bagus sekali nih program gitu. Nah, Ya, Pak. Pokoknya itu hasilnya. intinya Keke modali Ibu dan Bapak ini 3,6 juta lah. Lumayan. Belum lagi karyawannya ya ada juga. Kenapa? Lebih ya? Iya, itu 3,6 itu satu kali seminar aja kemarin yang 100 iya. orang itu, Pak. Habis itu ada Yang lagi. belum ada lagi termasuk yang PKK itu belum. Ya beruntung, bersyukur, itu artinya gabung di waktu yang tepat. Karena jujur selama saya gabung Keke dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ini tidak pernah ada program-program seperti ini. Maksudnya coba kita lihat, Iya. hanya perusahaan yang stabil yang levelnya itu bisa memberi. Maksudnya hanya perusahaan yang ekonominya itu sudah betul-betul plus-plus dan surplus baru bisa lakukan hal ini. Kalau perusahaan baru merintis langsung mau subsidi begini, ya bisa kolaps 2-3 tahun kemudian. Nah itu, baru ingat, Keke bukan cuma lakukan sama ibu dan bapak. Semua orang, tim-tim saya yang lain yang ibu dan bapak sering lihat di grup kan, itu Keke juga subsidi. Iya. Nah artinya memang ini bukan perusahaan main-main. Nah kita sebagai distributor, kita harus pintar-pintar manfaatkan programnya. Gitu. Kemarin saya di Surabaya juga bikin acara seperti Pak Solikin dan Ibu Yuli. Nah, tapi saya bersyukurnya saya punya subsidi itu bukan Nates, subsidinya itu Super Green Food. Nah, saya Super Green Food itu dibagi-bagi gratis sama orang. Kalau kita rupiahkan, itu Super Green Food berapa harganya? Super Green Food itu sekitar modalnya 70 ribuan. Itu dibagi gratis sama semua orang. Itu hari kalau saya nggak salah keluar sekitar 300 sampai 500 Super Green Food dibagi sama orang di mall. Di acara kayak food festival begitu. Nah, itu dibagi gratis kepada orang. Nah, itu makanya saya bilang Keke ini ngeri sekali subsidinya. Anggaplah 70 ribu dikali 500 orang. Sekitar 35 juta. Belum dengan sewa stand di mall tersebut. Yang itu hari saya pernah video-video kirim ke grup. Nah, makanya sebenarnya kalau Ibu Yuli dengan Pak Solikin itu tidak berjuang sendiri. Kita juga semua sama-sama berjuang untuk masa depan kita sama-sama lah. Seperti itu. Nah, kan nantilah, tunggulah tanggal 10. Semoga tanggal 10 cepat tiba, bonusnya cepat-cepat ditransfer lah. Supaya kan lihat itu batang-batang biru naiknya tinggi kan. Harus tetap semangat ya. Pertahankan, pasti bisa. Ya, bersyukur juga di Semarang ada Pak Vino. Wah, itu saya bersyukur sekali. Ini kayak pertemuan yang luar biasa. Pak Vino itu kalau kita ngomong-ngomong ya, Pak Vino itu sudah mentor yang paling atasnya kita. Istilahnya kalau berapa kedalaman itu sudah istilahnya sudah jauh dari Bu Fitri dan Pak Solikin. Nah, tapi beliau masih tulus membantu. Tadi juga pas ibu dan bapak punya poster keluar kan, dia langsung telepon saya. Dia bilang, gimana itu Pak Solikin dengan Bu Yuli itu? Pak Solikin katanya mau dapat 2 tiket, dia sudah salaman sama saya itu. Dibilang seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang, ya mereka sudah berjuang untuk capai 18 PR, artinya 1 tiket. Saya bilang, kira-kira bisa nggak? Pak Vino bilang kan, kira-kira bisa nggak 27 PR? Langsung saya bilang, menurut saya bulan depan aja lah. Karena kan semester depan kan perjalanannya beda lagi. Nah, artinya Bu Yuli dengan Pak Solikin itu menurut saya coba atur target ya, mau capai berapa tiket Malaysia lah. Nah, itu Malaysia mantap juga. Artinya memang harus sudah persiapkan paspor dari sekarang. Nah, itu menurut saya paling penting. Nah, jadi kira-kira mau rencana berapa tiket ya Malaysia?
Saya yakin Ya, yang pasti bisa lebih dari 2 lah. Soalnya kan banyak daftar nama kan. Nah, saya ya, yakin di ya, antara daftar nama itu pasti ada yang mau upgrade paket bis juga lah. Itu saya yakin. Apalagi tahun depan apa? Tahun depan itu paket bisnya lebih banyak lagi, varian KKL Force lebih banyak lagi. Nah, itu menurut saya satu peluang yang sangat luar biasa. Gitu. Kita berjuang sama-sama. Karena bisnis KK sangat adil. Kalau saya mau ke luar negeri, saya juga harus punya 18 PR. Bu Yuli mau ke luar negeri, harus punya juga 18 PR. Nah, itu kan bisnis yang sangat transparan. Tidak ada bisnis yang seperti yang di luar sana kan, kamu yang kerja, kamu yang capai 18 PR, mentornya yang berangkat. Oh, itu sangat tidak masuk akal itu sangat, saya tidak terlalu suka bisnis seperti itu. Nah, itu Iya, Pak. sedikit pesan-pesan saya lah. Jadi tetap semangat lah, jaga kesehatan dan ini kan bulan masih ada itu kan, masih ada kurang lebih sekitar 4 hari. Nah, siapa tahu kalau Bu Yuli juga kedepannya harus usahakan untuk belajar cara ngomongnya Pak Vino. Itu pesan saya. Karena kedepannya kan tidak mungkin kita terus kayak tolong Pak Vino kan. Nah, Bu Yuli saya rasa punya juga kemampuan public speaking. Dan Ibu Yuli punya latar belakang yang bagus, misalnya kayak latar belakangnya mungkin pernah pengalaman menjadi seorang bidan, nah itu harus belajar juga cara ngomongnya materi kanker serviks. Maksudnya bagaimana cara mengedukasi orang, toh kalau demo pasti sudah lincah lah, semua pasti sudah lincah kalau demo. Kan Nates memang gampang Iya, demonya. Demonya itu ada Pak. 2 kan yang ini yang bandingkan dengan pembalut yang lain. Gimana Bu? Ya. Betul kan yang saya ngomongkan harus juga kuasai materi kanker serviks, pelajari. Ya, scroll TikTok itu pelajari materi-materi kanker serviks supaya kalau ngomong depan orang ya itu juga bisa meyakinkan dan bisa closing seperti itu. Ya, Iya, Pak Ari. walaupun saya tahu memang sementara yang kalau jadi pembicara itu memang minimal harus crown kan, harus seperti Pak Vino begitu. Tapi saya yakin Bu Yuli juga pasti bisa lah. Pak Vino aja lulusan arsitek, bukan latar belakangnya kesehatan bisa kan? Arsitek tubuh kita artinya itu ya, bukan arsitek bangun rumah. Nah, itu Pak Vino juga bisa. Artinya ya kita juga mau tidak mau harus belajar gimana cara jadi pembicaranya seperti itu. Itu aja evaluasi saya. Ya. Terus artinya kedepannya masih ada sekitar 3-4 tempat yang bisa didatangi ya. Semangat lah, harus ajukan lagi proposal artinya ke Ibu Wati. Tapi Ibu Wati senang kan untuk membantu toh? Wah, Senang. senang sekali Pak. Sampai kemarin Iya. datang ke saya. Seneng. Itu Bu Wati itu Bu Wati kalau kapan-kapan Ibu main-main ke kantor, Ibu boleh tanya-tanya dia sejarahnya Keke. Keke itu dulu kayak gimana? Dia kan itu karyawan lama toh. Dia tuh karyawan lama di Keke. Iya. Dulu dia gabung Keke itu Keke produknya tidak sebanyak sekarang. Sekarang produknya sudah 60 sampai 70 macam produk. Dulu waktu Bu Wati gabung itu mungkin masih sedikit sekali produknya Keke. Dulu mungkin waktu dia gabung belum ada KKL Force, mungkin belum ada Nates. Nah, coba tanyakan aja lah. Saya juga Iya, Pak Ari. rindu juga ke Semarang ya. Kita banyak hal-hal ya. Nanti saya sempatkan waktu lah. Siapa tahu bisa ke Semarang, kita jalan-jalan lah. Dan sama-sama bikin kopdar lagi di Semarang. Nah, itu harus semangat itu. Saya juga penasaran ya. Bu Yuli punya tempat itu kayak gimana? Tinggalnya di mana? Dulu saya punya leader di Kendal. Dulu saya punya tim, ada satu orang leader di Kendal. Dia itu dulu TKI di Korea. Dia pulang ke Kendal. Saya itu hari waktu anaknya lahiran, saya datang ke tempat dia. Saya kurang lebih naik mobil sekitar 1-2 jam itu pergi ke Kendal. Nah, tapi mungkin karena dia kurang edukasi, dia kan kalau orang pulang dari luar negeri kan uangnya banyak. Dia kurang edukasi untuk menggunakan dia punya duit. Dia gunakan duitnya ya untuk bisnis keke ada beberapa, tapi lebih banyak dia gunakan duitnya untuk ya contohnya ada juga yang main judi, ada juga yang lain-lain lah, kurang lebih seperti itu. Akhirnya dia kasihan sekali, dia jatuh miskin di Semarang, di Kendal situ, dan dia harus pergi kembali ke Korea untuk kerja lagi. Nah, itu satu hal yang sangat miris juga. Maksudnya orang pulang kan mau bangun bisnis keke. Nah, ini ada sahabatnya Bu Yuli dengan Pak Solikin, namanya Bu Sarah. Nah, saya lanjut cerita saya yang tadi. Tim saya ini yang di Kendal, akhirnya dia harus kembali pergi ke Korea untuk kembali bekerja.
Maksudnya itu hal yang sangat disayangkan. Nah, dia punya 2 orang anak. Karena dia terlalu sibuk kerja di Korea, pas anaknya yang pertama lahiran, dia nggak sempat lihat. Dia nggak sempat lihat dan anaknya itu langsung meninggal. Nah, itu hal yang sangat sedih lah. Itu kejadiannya tahun 2019. Makanya memang kita di KK ini, kadang kalau kita ada income, ya memang kita harus bijak dalam menggunakannya, seperti itu. Nah, halo Bu Iya, Sarah. Pak. Ya, apa kabar Bu Sarah? Lama tidak berjumpa. Wow, pasangan yang selalu kompak. Mana suaranya Bu Sarah? Ya, mungkin Luar biasa. Halo Bu Yuli dan Pak Solihin, romantis sekali. ya Pokoknya kamu harus nanti kamu ya. juga harus belajar mencari pasangan yang sevisi. Mungkin Harus mentornya romantis. dulu ya. Ya, Jangan romantis muda aja, sampai tua pun juga harus tetap romantis. Wah, mantap, weh, mantap. keren. Tidak mau kalah dengan belajar dari pacaran rebutan negara sampai tua pun mau tetap romantis ya. Keren. Iya. Ya. Bu Sarah bagaimana? Bu Sarah siap? Bu Sarah juga harus belajar jadi pembicara itu, pembicara materi seminar kanker serviks itu yang paling penting juga itu. Iya Pak Aryo. Kan Bu Sarah sudah berapa kali ikut Covino kan? Ikut Pak Vino ngobrol-ngobrol seperti itu. Nah, sebenarnya malam hari ini ada kelas online bersama Pak Vino, tetapi ya beliau mungkin ada acara di Jakarta, jadi beliau malam hari ini pergi ke Jakarta. Makanya malam hari ini tidak ada kelas online. Dan besok kan memang kita tutup poin kan, tutup omset bulan 12 ini. Nah, jadi mungkin malam hari ini Pak Vino itu mengarahkan kita untuk konsultasi langsung dengan mentornya, gitu. Nah, dan jangan lupa 2 hari kemudian itu sudah buka poin untuk bulan Januari, itu sudah apa? Kurang lebih kita berjuang lagi untuk tahun depan untuk semester yang baru. Nah, jadi saya juga berpesan kepada Bu Yuli juga kan suka main offline. Nah, itu boleh diperkuat juga online-nya. Maksudnya online-nya itu apa? Kayak buka toko di marketplace boleh ya, main online jual di Facebook. Maksudnya dari WA aja Ibu bisa jualan dan lain-lain. Nah, offline jalan, online jalan, ya itu luar biasa. Jadi Ibu sambil jualan offline, jualan langsung sama orang, toko online-nya tetap jalan. Nah, itu yang paling penting seperti itu. Maksudnya walaupun kita keluar kota, kita ngapa-ngapain, ya kita punya online tetap jalan. Istilahnya kita tidak usah gaji orang untuk buka toko kita, tapi toko kita tetap buka di Tokopedia atau di Shopee dan lain-lain. Nah, itu bisnis yang benar juga itu kalau bisa kombinasi seperti itu. Ibu Yuli sudah ada online? Sudah ada toko online? Sudah, Pak. Sudah ada. Nah, oke ya, itu juga belajar untuk iklan, nanti belajar juga sama Bu Sarah lah. Itu pesan saya. Maksudnya supaya apa? Supaya omsetnya bisa stabil dan penghasilannya pasti dari KK Indonesia. Itu pesan saya. Nah, dan ya tuh. Dan saya lihat anak-anaknya itu suka suka ngobrol-ngobrol depan kamera juga itu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu nggak dilarang jualan di sekolah. Iya, betul. Mah kadang ngajari itu mamahnya, Pak, ngajari mamahnya caranya online tuh gini loh, Mah, gini. Wih, hebat sekali ya. Anaknya mungkin sudah dikasih handphone ya, pantas sudah langsung cepat Ajarin, pintar. Pak. Iya, ayahnya aja tunak-tunuk tapi anaknya pintar sekali. Aduh, lucu-lucu juga ini. Saya jadi rindu juga ke Semarang banyak karena kan di Semarang itu kan terkenal juga dengan kulinernya kan, lumpia lah, nasi goreng kambing lah, soto bening lah. Pokoknya ya seru juga ke Semarang. Baru Semarang kan Jawanya Jawa halus dan kayaknya makanannya cukup ekonomis ya, Pak ya. Maksudnya tidak seperti kalau di Makassar ya mahal-mahal juga makanannya. Tidak seperti di Singapura, Pak Arif. Kayak di Singapura. Makanya kita menabung lah dari bulan 1 sampai bulan 5 nanti ke Singapura kan. Pokoknya Singapura nanti ke depannya kayak ini banyak event lah. Kita ke Singapura, nanti ada manajer forum, nanti mau ke Malaysia lagi, nanti tahun depan ada Yes I Can lagi, kita bisa datang lagi ke semangat. Nah, ini Bu Sarah katanya mau temani
Bu Yuli ke Singapura. Oke lah, nanti saya juga akan berangkat. Pak Vino juga berangkat, Pak Kris juga berangkat, Pak Chandra juga berangkat. Wah, itu brandingnya naik sekali itu. Kalau Ibu dan Bapak bisa foto sama Pak Chandra di Singapura, wah itu gampang untuk ajak orang ke bisnis keke. Karena kan Pak Chandra punya subscriber itu banyak sekali. Seperti itu. Kalau Bu Yuli dulu gabung keke karena apa? Karena Pak Chandra kan? Atau bukan? Atau karena produk? Itu lihat itu channelnya Pak Chandra. Oh, betul kan? Bukan karena produk kan? Nah, jadi saya mau sharing Bukan. sedikit ya. Saya mau sharing sedikit. Ini saya mau sharing sedikit saja. Ada 3 jenis orang yang bergabung di bisnis ini. Orang yang pertama itu, dia gabung karena barang. Contohnya nih, Ibu kan kemarin seminar kanker serviks, seminar PKK, ya. Dia lihat Nates bagus, oke lah, saya mau pakai Nates, saya mau gabung karena Nates itu barangnya bagus. Dan saya mau dapat harga lebih murah. Ini orang jenis pertama. Dia gabung itu karena barang. Oke? Terus yang kedua, orang gabung keke karena butuh bisnis. Nah, ini yang Ibu harus lihat juga kategorinya. Dia butuh bisnis. Contohnya nih, mahasiswa. Dia nggak kenal siapa itu Pak Chandra. Dia nggak kenal apa itu Nates. Dia nggak kenal siapa apa itu keke Indonesia. Tapi dia mau diajarin bagaimana cara bisa dapat penghasilan, bisa dapat duit, bisa dapat uang. Itu yang orang jenis yang kedua. Orang jenis yang ketiga, orang yang bergabung di bisnis keke Indonesia karena kenal Chandra Putra Negara. Ibu termasuk orang jenis yang ketiga. Nah, orang yang jenis ketiga ini, dia tidak kenal apa itu Nates, tidak kenal apa itu keke Indonesia. Mungkin sudah punya pekerjaan. Iya, Pak. Nah, Bu Yuli kan tipe orang jenis yang ketiga ini. Tapi kadang orang jenis yang ketiga ini, Ibu dulu sebelum gabung keke, apakah Ibu sudah tahu Nates? Sudah tahu Kakak Levos? Tidak tahu kan? Belum. Pas gabung bisnis ini juga pun karena Chandra Putra Negara. Kebetulan nyantolnya di Busara karena Busara kebetulan pada waktu itu recommended mentor daerah Semarang. Kurang lebih begitu ya cara latar belakangnya Ibu bergabung kan. Nah, jadi Iya, Pak. terkadang orang yang paling mudah diarahkan adalah orang yang jenis ketiga karena mereka kenal Pak Chandra itu siapa. Mereka mau belajar dari muridnya. Nah, itulah jadi kalau Ibu nanti ketemu orang ya, Ibu bisa tahu, oh ini orang jenis yang pertama. Misalnya dia kenal dari produk. Nah, itu artinya dia mau punya penghasilan, dia mau punya belanja barang lebih murah, Ibu tetap bimbing. Nah, kalau orang yang kedua, mungkin dari 100 orang yang Ibu mungkin kemarin seminar kan, nah dari 100 orang itu, Iya. mungkin ada beberapa Iya. yang juga butuh penghasilan, butuh bisnis. Boleh dijelaskan bisnis plan-nya keke seperti apa. Gimana caranya bisa dapat penghasilan, apa itu PV, bagaimana cara capai manajer, itu boleh pelan-pelan diajarin. Nah, tapi kalau Ibu ketemu orang jenis yang ketiga ini, ya, itu bisa diarahkan ke Capai Care, bisa diajarkan untuk mengikuti second seminar. Pokoknya polanya seperti itu kalau kita bangun, kita Iya, punya Pak. bisnis seperti itu. Ya itu kurang lebih lah 3 poin itu. Nah, mungkin Bu Sarah mungkin ada yang mau disampaikan, ya. Nah ini Bu Yuli dan Pak Solikin akan segera recommended mentor. Amin lah. Nah, Bu Sarah mungkin mau bersuara sedikit dong. Sapa-sapa dulu timnya sedikit. Ya, halo Pak Ariel, salam buat luar biasa. Halo Bu Yuli. Silakan. Bagaimana evaluasinya Bu Sarah? Semuanya. Oke, untuk evaluasinya mungkin ini untuk akhir bulan ini oke lah. Saya ucapkan selamat dulu untuk Bu Yuli dan Pak Solihin ya sudah capai pra manager 21% bulan ini ya, keren banget. Itu benar-benar tanpa logika banget ya. Saya pun sangat terharu sekali bisa capai penghasilan sampai 7 juta untuk bulan ini. Udah titik spiritual ya, udah cicil untuk umroh Pak Ari, luar biasa ya. Sudah 7 juta, iya kan? Nah, itu kan sudah titip spiritual. Jadi nanti sisanya kan kalau misal mau berangkat umroh silahkan ya kan. Jadi tinggal lanjutkan saja ke depannya dan pokoknya kerja tuh tanpa lagi, pokoknya ikuti itu aja lah. Kalau misal Pak Solin bingung untuk bisnis plan segala macam, nanti biar Bu Yuli aja nanti yang itu, Pak Solin bisa saling bekerja sama. Itu luar biasa memang kalau dikerjakan 2 orang ya Pak Arif ya. Dan saya pun acungi jempol karena keren loh, di Semarang itu nggak semua orang bisa mengadakan acara yang dihadiri ratusan orang. Bahkan kemarin lebih ya, 109 orang itu loh Pak Arif di Stikes. Saya pun kaget. Luar biasa banget, nggak semua orang tuh bisa undang sebanyak itu ya kan. Anak-anak muda itu potensi sih, soalnya 109.
peluangnya cukup besar seperti itu, apalagi anak-anak kesehatan. Ya mungkin ada berapa persen lah, mungkin masih ada tanya-tanya, masih ada yang masih bingung juga gitu. Tapi saya yakin dan percaya di antara mereka pasti akan ada yang jadi leader dari Bu Yurin juga timnya Pak Solihin seperti itu ya. Dan untuk penjualan menurut saya maksimal aja udah ada dulu. Kalau misal memang kencang di offline, udah offline dulu nggak apa-apa. Kalau masalah online tuh bisa menyesuaikan, bisa mengimbangi lah. Yang penting kita sudah mencoba seperti itu. Saya pun sama, saya pintar di online, saya pun sedang belajar untuk offline. Jadi memang harus seimbang ya. Jadi tetap kita harus kombinasi keduanya ya. Kan kata Pak Chandra kalau kita offline online jalan, kita tak akan terkalahkan ya. Dan saya cuma mau pesan sama Bu Yuri dan Pak Solihin, pencapaian bulan ini oke, kita capai bulan ini ya, alhamdulillah kita sudah capai. Tapi next untuk bulan kedepannya kita juga harus menyusun strategi. Jadi jangan cepat puas karena omset itu yang menentukan juga penghasilan kita seperti itu. Jadi tetap kita harus fokus lakukan. Kalau bulan ini dalam 2 minggu aja bisa, artinya next ke depan juga pasti bisa ya. Dalam arti yang kelihatannya nggak mungkin, waktunya dikit, tapi ternyata bisa ya kan. Jadi saya yakin dan percaya untuk capai tiket-tiket berikutnya ya, ini baru 1 tiket 2 minggu ya, saya yakin ini kan Bu Yuli, Pak Solihin dan punya 2 anak. Nah, kalau bisa satu keluarga bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis, itu kan lebih enak toh. Jadi saya yakin dan percaya itu pasti bisa, gitu aja Pak Arif. Ya, biar lebih senang dong anak-anaknya. Nanti makan es krimnya di Singapura sama Pak Arif. Weh, iya betul. Keren makan es krim di Singapura ya, kelas beda. Itu kalau es krim di Singapura tuh beda dengan es krim di McDonald. Kalau es krim di Singapura itu ya itu roti ya, ditaruh tengahnya es krim baru dilipat begini baru dimakan dengan rotinya. Itu mantap itu. Nah, soalnya jujur saya pernah ke Singapura itu kurang lebih 8 tahun yang lalu. Nah, tapi itu dulu masih pakai duit orang tua. Karena kan posisinya waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Nah, Singapura itu kemana-mana itu ya jarang orang pakai kendaraan umum. Kalau di Indonesia kan kayak pakai angkot, pakai taksi. Kalau di sana itu pakai kereta bawah tanah atau kereta listrik. Jadi kita 1 kali kasih masuk koin, kita bisa jalan terus. Ya kita bisa kemana-mana, kita bisa berhenti di stasiun ini, dan stasiun ini. Kalau kita keluar, ya kita masuknya harus bayar lagi. Pokoknya seru lah kalau di Singapura. Ya, dan teman-teman bersyukur, teman-teman ini semuanya rata-rata saya teman-teman rata-rata di Jawa. Yang kasihan kadang itu kita yang di Sulawesi, di Sumatera, kita yang di apalagi yang di Manado, memang sih keren mereka capeknya 2 tiket, 3 tiket, memang keren, tapi uangnya itu dipakai untuk beli dari Manado ke Jakarta. Manado ke Jakarta aja berapa sekarang harga tiketnya? Manado ke Jakarta itu kurang lebih 1,6 juta. PP aja sudah 3,2 juta. Nah, makanya bersyukur teman-teman yang di Jawa. Di Jawa itu bisa naik kereta, bisa naik bus, bisa naik mobil kalau mau. Nah, itu semuanya bisa. Jadi itu salah satu modal juga. Yang penting apa? Capai aja tiket ke luar negerinya. Nah, ini kita punya waktu kurang lebih sekitar 7 menit lagi. Ya mungkin teman-teman ada yang mau istirahat, tapi nggak apa-apa. Sebelum teman-teman istirahat, kita sharing-sharing dulu. Nah, mungkin ada respon dari Pak Solihin dan Ibu Yuli dari tadi sharingnya Bu Sarah ya. Boleh? Lumayan diundang ke grup 1% bisa dapat banyak informasi-informasi dari sana ya. Pak Vino juga pasti bangga lah. Wah, ada leader baru di Semarang, pasti semangat, harus tetap semangat. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Vino buat Mbak Sarah. Pak Arif buat Bu Sarah yang tiap hari itu selalu ngasih support saya, selalu ngasih solusi, ngasih masukan, dan hampir tidak ada capeknya. Setiap saya ada kendala apa gitu, saya telepon, saya ini, enak sekali itunya, apa itu, penyampaiannya enak sekali. Dan saya ada program. Halo? Nggak usah sukan telepon. Halo? Iya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Tadi agak sedikit keputus. Lanjut, tadi ada sedikit keputus.
Halo? Halo, halo? Baik. Nah, ini sudah muncul lagi kembali. Nah, silakan Pak, lanjut Pak. Unmute dulu. Pak, Bu, harus di-unmute dulu, unmute. Unmute. Nah, ini Bu Sarah sudah kelihatan orangnya. Ya. Ya, silakan bicara, Pak. Terima kasih saya ucapkan buat Bu Sarah, buat Pak Arif yang luar biasa membimbing saya. Ya, yang bikin saya selalu berkorbar semangatnya berapi-api. Semoga ke depan saya lebih semangat lagi. Saya minta bimbingan, minta supportnya Bu Sarah dan Pak Arif agar saya dan mencapai apa yang kita targetkan seperti itu Pak Arif. Ya. Luar biasa ya. Pokoknya saya ikuti pengarahan dari mentor-mentor saya, baiknya seperti apa, akan saya lakukan semaksimal mungkin Pak Arif. Oke, thank you Bu Yuli dan Pak Solikin. Nah, jadi saya ada sedikit pesan juga sama Bu Yuli. Bu Yuli nggak apa-apa kalau ada pencapaian posting di Instagram, posting di Facebook, posting di YouTube, posting di mana. Pokoknya nggak apa-apa. Istilahnya kan kita pencapaian, kita kan kerja hasil kita punya kerja keras sendiri. Kita kan nggak curi uangnya orang lain, kita nggak merugikan orang lain. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Ini waktu untuk bangun personal branding. Kan personal branding itu dibangun setiap hari. Ibu lihat kan saya selalu spam YouTube, posting di YouTube. Nggak masalah. Supaya orang tahu saya itu siapa. Saya selalu posting videonya Pak Chandra apa dan lain-lain. Kalau perlu, Iya, Pak Arif. kalau perlu ya Ibu tag Pak Chandra di Ibu punya postingan di Instagram. Supaya apa? Pak Chandra bisa promosikan Ibu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu aja pesan saya. Oh, iya. Nah, terus Bu Sarah, tadi kita kan sudah ngobrol-ngobrol juga sama Bu Yuli dan Pak Solikin kan. Bu Sarah juga boleh bantu ngobrol sama Bu Wati. Nah, jadi Bu Wati boleh nggak ajukan ke pusat bahwa ini program KKM ini bisa diperpanjang sampai tahun depan gitu loh. Nah, supaya kita ini sampai Januari, sampai Februari. Karena mungkin tim saya ini, Bu Yuli, dia masih punya beberapa tempat yang kita bisa datangi, kayak gitu. Nah, jadi maksudnya kan beliau juga sudah memberikan bukti kan, karena program KKM ini, KK punya program, KK punya subsidi, hasilnya berdampak sama perkembangan bisnisnya. Dia bisa dapat customer baru, dapat relasi baru, bahkan bisa capai 21% dan capai tiket. Nah, kalau ada bukti itu yang kuat, ya itu pasti bisa dilanjutkan, seperti itu. Nah, itu coba Bu Sarah bantu bicara, karena kan Bu Sarah kan manajer, pasti juga ya bisa jadi lebih didengar pastilah sama Bu Wati dan Pak Vino pasti juga setuju seperti itu ya. Pokoknya ya gimana responnya Bu Sarah, silakan. Ya Pak Arif, sudah kita obrolkan di kantor, kata Bu Wati ya, masih belum tahu kayak gitu sih katanya, cuma ya diusahakan aja kayak gitu, tapi katanya masih tahu, belum ada pengumuman lagi. Tapi mungkin kan Bu Wati itu pernah bilang ke saya, setiap acara itu ada rapotnya Pak Arif. Jadi menurutku Bu Yuli cukup bagus untuk ngadain acara, banyak update segala macam, itu pun bisa jadi pertimbangan dari kantor, seperti itu Pak Arif. Saya yakin sih kalau misal pun ada lagi tuh nanti pengajuannya lebih mudah, seperti itu. Karena kan dilihat dari rapot juga, kayak gitu. Soalnya jadi setiap leader, setiap member itu masing-masing, seperti itu kata Bu Wati. Jadi saya yakin dan percaya sih pasti Pak Solikin dan Bu Yuri itu potensi, mereka pun tahu gitu. Jadi kan Semarang pun pengen biar omsetnya besar juga. Saya yakin dan percaya pasti pun bisa lah, pasti akan dibantu seperti itu. Pasti diusahakan gitu. Amin. Jadi dari kami pun pasti sedang mengusahakan gitu sih Pak Arif. Oke. Ayo kita foto dulu ya, kita punya waktu sisa 1 menit ini. Ayo kita foto dulu ya Bu Yuli, kita foto dulu ya. Ya, kita tangannya di kepala aja, kita sharing-sharing malam hari ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ya, jadi thank you teman-teman semuanya sudah hadir pada malam hari ini. Yang paling penting doa saya itu semangat terus ya, jangan kasih kendor ya. Kita kalau kita lagi naik kita harus betul-betul fight ya. Kita betul-betul jangan lewatkan momentum lah, dan jangan lupa tetap lakukan ilmu 5B-nya Pak Chandra ya, bersyukur, berdoa, beramal, berserah ya. Itu yang paling penting itu ya untuk perkembangan